berdekatan. Nah, misalnya gambar berikut ini menunjukkan 3 string yang berdekatan dari mana DTM terbentuk. Nah, jadi nanti 3 string ini akan, eee, membentuk suatu, DTM ya. Dia akan menghubungkan, ini nanti ada garis bantu lagi nanti. Nah, kalau kita lihat gambar selanjutnya ini, nah seperti ini. Jadi akan, DTM tadi akan menyambungkan, garis-garis stringnya tadi. Nah, jadi penyambungan berlanjut hingga permukaan hanya terdiri dari segitiga yang tidak tumpang tindih. Nah, jadi, nanti software-nya akan, memilih gabungan untuk menghasilkan segitiga dengan kondisi terbaik, yaitu, paling dekat dengan segitiga sama sisi. Nah, jadi dia akan mengenerate, garis string tadi ini ataupun poin-poinnya ini, akan membentuk suatu segitiga. Nah, jadi nanti akan ada, garis, bantu ini ya, gabungan garis antar poin jadinya. Jadi DTM ini seperti selimut, tambah sulam bergelombang yang terbuat dari tambahan segitiga. Jadi dari string tadi ya, dari string tadi ada 3 string tadi, kemudian membentuk suatu, DTM. Jadi dia akan menjadi solid biasanya gini nanti. Nah ini misalkan ada sebuah, bench tadi ya, misalkan ada poin tadi, kan ini banyak, string tadi kan mempunyai banyak, poin-poin ya. Nah misalnya kita di sini ada 2 poin, nah ini juga untuk kerasnya, ada beberapa poin, kemudian tentunya juga nanti akan membentuk, suatu segitiga ya, agar membentuk, solid dia nanti. Jadi biasanya kalau di software support nanti kan di surface ini, surface, create DTM from layer, eee, atau juga menggunakan, fungsinya ini, nanti kita akan praktek aja langsung nih. Eee, nah kemudian, data surface tadi ini, eee, dibangun dari gabungan data string ya. Nah tipe datanya adalah, eee, .dtm. Kalau tadi kan string tadi kan .str. Nah kalau DTM ini .dtm ya. Ini sama dengan solid, tetapi bedanya pada surface tidak dianjurkan untuk menghitung volume. Nah, karena yang diutamakan adalah informasi luasannya aja. Nah, surface ini tidak hanya berada di permukaan seperti topografi, tetapi bisa dielevasi manapun sebagai layar pembatas. Jadi misalnya dari start, kemudian ada file string ya. Di file string tadi kita buat, DTM-nya. Untuk DTM-nya nanti bisa digunakan untuk, menghitung volume. Kemudian juga kita akan bisa membuat, section atau garis section-nya, kemudian juga membuat, kontur dari sebuah DTM, kemudian juga, menggambarkan, string-nya ini ya, dan juga nanti akan membuat, DTM intersection. Nah ini, contoh dari, data surface ya, topografi. Nah tadi kan sebelumnya bentuknya string ya, 2 garis-garis, kemudian kita akan buat, menjadi, data surface atau solid gitu, membentuk seperti, topografi ini ya. Ini ada suatu topografi. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi terkait data surface? Mmm, oke kalau tidak ada kita lanjut lagi ya, terkait, data solid. Nah jadi, data solid ini adalah model solid triangulasi data 3 dimensi. Nah, sebagai contohnya ini adalah objek padat dapat dibentuk dengan menjahit segitiga di sekitar string yang sering mewakili bagian dari bentuk yang sedang dimodelkan. Nah, model solid ini didasarkan pada prinsip yang sama dengan model medan digital DTM. Kemudian model solid ini menggunakan segitiga untuk menghubungkan bentuk poligon untuk mendefinisikan objek solid atau kekosongan. Nah, ini misalkan, nah ini ada sebuah
eee, data solid dibangun dari gabungan data surface ya. Ini misalkan ada sebuah data surface, kemudian, data solid ini, diwarnai dengan big sehingga informasi yang diperlukan. Jadi nanti data surface-nya kita hubungkan gitu, kita hubungkan akan menjadi sebuah solid. Nah, mungkin ada sebuah surface ya, sebuah surface, ataupun ini nanti bentuknya string, eee, sebuah garis string nanti akan membentuk, akan bentuknya sebagai solid gitu. Nah ini, contoh data solid misalkan, ini ada sebuah, data string ya, nanti bisa dijadikan sebagai surface tadi. Nah, data string ini kita hubungkan akan membentuk sebuah, data solid. Nah ini biasanya untuk biji biasanya, kalau kita biji, nah bisa membuat, datanya ini seperti ini. Jadi dia bijinya seperti ini gitu, solid. Nah ini, contoh dari bentuk data solid juga, dia biasanya ini blok model ya, gambar dari blok model yang sudah menjadi solid. Nah ini juga data blok model, nah yang sebuah blok model kemudian ada, surface ya, mungkin topografinya. Nah nah itu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait, materinya? Kalau tidak ada mungkin kita coba praktek ya. Sebelumnya sudah install software Survey belum? Sudah ada Pak dari saya Pak. Udah ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti mungkin sambil disimak aja, kita mau dicoba. Eee, sebentar saya ya, coba stop sharing dulu ya. Mungkin, kalau mau akan saya share ini contoh bahan untuk, data surveinya ya. Nanti mungkin bisa kalian download ya, ada saya kirim di chat, itu ada bahan-bahan untuk kita praktek hari ini. Tapi kalau karena mungkin Zoom-nya agak susah ya kalau kita pakai Google Meet ini ya. Kalau kalian butuhnya pakai laptop, paling susah juga untuk sambil praktek. Jadi mungkin sambil diingat aja sambil dicatat, nah mungkin silakan aja kalau mau tanyakan ya. Saya share screen dulu terkait, eee, seperti nah untuk software strukturnya apa kelihatan ya di tempat kalian? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, nah jadi ini merupakan, tampilan awal dari Survak ya. Minggu lalu sudah belajar nggak Survak dengan Pak Alio ya? Atau belum? Terkait kalau nggak salah materinya sebelumnya ini terkait, drill hole kalau nggak salah, atau belum? Kemarin udah dicoba dijelasin sedikit Pak sama Pak Alio. Tentang apa kalau jelaskannya? Hmm, tentang Survaknya tentang apa?
Oke, mungkin kita lanjut aja. Jadi ini tampilan awal Survok ya. Mungkin di sini ada toolsnya ya, ada file, edit, read, display. Mungkin nanti saya nggak bisa banyak jelaskan. Mungkin nanti coba kalian pelajari. Kita hari ini akan mencoba membuat data str tadi, data str string tadi menjadi solid. Kemudian juga kan kita coba akan menghitung volumenya. Nah, ini langkah awal pertama kan di sini ada navigatornya ya. Nanti kalian pilih dulu lokasi mana kalian mau bekerja gitu. Misalnya kalau saya misalkan di sini ya, misalkan di Itera ini kan di latihan. Nah, ini nanti kalian klik kanan, nah kalian set as work directory ini. Jadi ini adalah tempat folder kalian bekerja nanti. Jadi semua data yang kalian kerjakan tersimpan di sini. Kalau kalian nggak set as work directory ini, nanti dia filenya akan di awal tadi, di C tadi ya, di tempat kalian menginstal softwarenya biasanya. Makanya kalian ubah dulu. Nah, di sini tampilannya kalian cari di mana, misalkan di folder D, folder E, terserah kalian di mana. Nah, kalau saya kan misalkan di Itera di latihan. Nah, ini kalian bisa misalkan di Itera bisa kalian klik kanan, bisa di folder. Kalau memang belum ada foldernya, tapi kalau sudah ada di latihan ini bisa klik kanan langsung di set as work directory. Nah, nanti apapun yang kalian kerjakan akan tersimpan di folder latihan ini. Nah, ini adalah hal yang pertama yang kalian harus lakukan biasanya untuk software. Dan di sini ada main graphic layer, nanti akan berfungsi juga ini untuk melakukan tampilan yang kita kerjakan di layarnya. Dan misalnya saya mempunyai data topo ya. Ini data topo, nah ini ada data topo ya. Nah ini bentuknya ada str ya. Nah dia bentuknya masih string. Topo 1, nah ini masih string. Ini ada fit 1, fit 2. Nah ini bentuknya masih string artinya. Nah ini kalian coba masukkan ke dalam layer ya. Bisa klik kanan, open, atau langsung di drag bisa juga. Topo 1 kita drag ke dalam layer ini. Nah, kita lepaskan. Nah nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah merupakan data topo ya, data topo yang berbentuk string. Nah, ini bentuknya yang kita bisa seperti ini kita geser-geser. Nah, ini bisa tampilannya bisa searah YX di tampak atas, di searah Z dan X. Nah, ini searah Z dan Y. Nah, kita geser-geser ya, bisa kita geser-geser menggunakan mouse. Nah, kalau kita menggambarkan bisa seperti X dan klik ini. Jadi ini ada toolbarnya ya. Toolbar nanti mungkin bisa kalian coba-coba kalau masih baik dan bingung. Ini untuk tampilan ya biasanya. Nah, jadi ini tadi bentuk string ya. Nah, fokus kita hari ini yaitu membentuk string ini menjadi sebuah DTM atau berbentuk solid. Nah, jadi di sini ada tools di sini ya. Ini ada surface. Kemudian ada create DTM from layer. Jadi nanti ada dua cara untuk melakukan pembuatan DTM-nya ini. Ada create DTM from layer, ada juga menggunakan file function. Nah ini karena kita coba yang layer, artinya kan dia di layar sini nih. Apa yang kita tampilkan di layar ini, kita pengen buat DTM-nya. Jadi menggunakan surface, create DTM from layer. Nah ini ada tampil seperti ini. Kemudian kita
centang ini harus dicentang ya, kalau ini tes. Kemudian langsung aja di-apply aja, biasanya kita apply. Nah, sini ada proses loading ya di bawah kanan ini. Nah, dia akan membentuk suatu solid ya. Nah, jadi dari garis string ini, dia membentuk suatu solid. Nah, ini kalau kita lihat kan di bawah kiri ini, di layar ini, sebelah kiri paling bawah ini kan dia warnanya merah ya. Nah, ini artinya layar ini masih
menghitung volume. Kembali lagi ini. Nah, jadi seperti tadi ya, untuk menghitung volume. Mungkin saya ulang lagi ya, biar lebih ingat lagi. Yang pertama tadi kan kita kalau tidak ada boundary-nya, kita akan membuat boundary-nya dari dua topo satu tadi dan fit 1. Nah, kita akan membuat boundary atau batasan untuk menghitung volumenya. Jadi dengan cara di supervise, kemudian function ini, kemudian kita buat line of interaction between. Nah, jadi ada fit 1, dimasukkan. Kalau dibalik juga nggak apa-apa ya, kita masukkan topo 1. Ini kita ganti fit 1, kita balik. Dia namanya boundary atau boundary kita tambahkan beda-beda yang kita apply. Masih loading. Nah, kalau sudah dia akan muncul di sini ya. Nah, ini kita coba buka. Nah, ini sama aja ya. Nah, ini akan ini membentuk suatu boundary atau batasan antara perpotongan antara fitnya dan toponya. Jadi intinya kita bisa buat batasan boundary-nya. Kalau mau manual juga bisa ya, kita menggunakan data ini yang garis. Nah, kalau mau memang semua fit ini kita hitung gitu. Nah, kalau sudah tadi kita coba hapus dulu semuanya. Nah, kita menghitung yaitu dengan cara supervise volume, nah, cut and fill between ini. Nah, ini sudah saya isi ya karena mungkin sudah terrecord. Nah, ini kita coba balik, kita gunakan topo 1. Ini kita ganti fit 1, kita coba. Nah, jadi kita gunakan boundary 1 ya, boundary 1 kita buat baru. Nah, ini kasih namanya volume 1 misalkan. Ini namanya kita isi 1, ini desimalnya 2. Nah, kemudian city-nya belum diketahui, mungkin bisa tulis 1 aja ya. Kalau misalkan masih belum tahu nih. Ya, tadi range-nya kalau kita tidak menggunakan ini juga nggak apa-apa. Kalau kita ulangi, kita coba ya, tidak kita centang dua-duanya. Ini PDF, baru kita apply. Hasilnya akan seperti ini ya. Sekali lagi. Ini filenya juga nih ya hasilnya. Nah, ini reportnya cuma segini volumenya. Berarti dia volumenya sama ya tadi. Kita 12.400.000. Karena dia tadi kan density cuma 1, maka tonasinya juga 1 nih. Dikaitkan dengan 1. Ini tidak ada detail ya, karena kita tadi tidak kita centang detailnya. Dia lebih fokus hitung cuma volumenya. Oke, sepertinya ada yang mau ditanyakan. Karena mungkin materi hari ini terkait data string,
surface dan solid mungkin cukup sampai di sini. Kemudian untuk Bang yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung? Terkait software support. Ini file sudah saya share ya di chat, ada di Google Drive, mungkin bisa kalian latihan. Minggu depan nanti kita masuk membuat sebuah pit ya. Kita akan membuat pit, mungkin pit yang sederhana aja, dan juga akses jalannya. Jadi kita akan membuat pit seperti ini mungkin. Dan kita akan membuat pit. Ini kan terlalu detail ya, mungkin kita pit yang sederhana aja lah. Minggu depan nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan kuliahnya sampai di sini. Ya, saya cukup, Pak. Untuk ya. Oke, nanti kalau ada yang bingung, yang mau ditanyakan, silakan aja chat saya. Kita mau diskusi juga boleh. Oke. Untuk absensi apa udah di share Pak Alia ya? Belum, Pak, untuk absensinya. Oke. Oke, nanti tunggu aja ya info dari Pak Alia untuk absensinya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya, saya cukupkan sampai di sini untuk kuliah hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.